Situasi terkini di Hotel Mulia, lokasi digelarnya konferensi pers PSSI yang memperkenalkan Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas. Konferensi pers sudah selesai digelar, pemirsa. Nampak Patrick Kluivert meninggalkan lokasi. Disusul tadi ada Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dan jajaran Exco PSSI meninggalkan ruangan ballroom tempat digelarnya konferensi pers pada sore hari ini. Inilah Patrick Kluivert, pelatih baru timnas Indonesia. Pemirsa, hanya ada waktu sekitar 2 bulan bagi pelatih baru timnas Indonesia Patrick Kluivert dan kedua rekannya asal Belanda, Alex Pastoor dan Denny Lanzat. Tadi hadir pula Denny Lanzat dalam sesi konferensi pers untuk membuat strategi jitu agar skuad Garuda merebut tiket dan lolos ke Piala Dunia 2026. Kini publik pecinta timnas Indonesia menanti gebrakan dari pelatih Kluivert. Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami pengamat sepak bola Erwin Fitriansyah. Selamat sore, Bung Erwin. Selamat sore. Ya, Bung Erwin, ada beberapa poin penting ya tadi disampaikan oleh Patrick Kluivert dalam sesi tanya jawab saat konferensi pers. Tadi menyampaikan bahwa untuk memenangkan hati para supporter adalah bermain bagus dan win the game. Seolah ada optimisme yang dibawa oleh pelatih baru ini, Patrick Kluivert. Tanggapan Anda? Oke, terima kasih. Ini kebetulan saya juga tadi ikut dalam sesi konvers. Memang kelihatan antusiasme ya. Nggak pernah dalam mungkin sekitar 10-20 tahun terakhir ada sesi konvers yang dihadiri oleh 100 lebih jurnalis. Itu faktanya. Dan saya melihat ada optimisme di situ dari terutama dari Coach Patrick Kluivert. Dan memang benar bahwa kalau mau memenangkan hati dari supporter itu ya harus dengan bukti. Buktinya apa? Ya paling tidak di pertandingan pertama, pertandingan kedua lawan Australia, lawan Bahrain itu harus dapat poin yang banyak. Dapat poin yang banyak ini menurut saya sih kalau bisa menang di Australia itu luar biasa sekali. Kalau bisa seri itu sudah bagus. Kalau di lawan Bahrain di main GBK itu harus menang. Menurut saya itu salah satu kunci untuk memenangkan hati dari para supporter. Karena kita tahu bahwa proses diterimanya atau dipilihnya Patrick Kluivert ini menjadi pelatih itu kan nggak smooth. Ya, ada pelatih lama yang membawa Indonesia sampai ke babak ini, babak kualifikasi ketiga, pelatih Sintayong, dan diberhentikan di tengah kontrak. Lalu dipilih oleh PSSI Patrick Kluivert. Jadi perpindahannya nggak smooth ya, masih ada yang berat ya untuk ganti pelatih, masih udah banyak juga yang optimis. Tapi sekali lagi untuk memenangkan hati ya harus dengan bukti yang positif tentu. Dan tadi juga disampaikan oleh Patrick siap menghadapi Australia dan Bahrain minimal dapat 4 poin, tapi idealnya adalah 6 poin. Dan tadi juga menyampaikan bocoran soal pola permainan ya, akan menyerang, lebih banyak menyerang. Apakah ini akan cocok diterapkan, Bung Erwin? Oke, selain menyerang tadi Patrick juga memberikan highlight bahwa dia menyukai possession game ya, menguasai bola, dan ditambahkan bahwa untuk bisa menang itu harus mencetak gol. Untuk bisa mencetak gol tentu harus dengan possession, menguasai bola. Jadi bukan cuma menyerang. Tadi juga kalau mau ditambahin soal mengambil hati adalah tampil bagus, tampil atraktif, tampil cantik, menang. Jadi itu merupakan satu paket ya yang bisa menjadikan modal bagi Coach Patrick untuk mengambil hati supporter. Tapi apakah cocok atau enggak, apakah bisa, ya dia sendiri juga kan harus melihat. Tadi juga dia bilang kan bahwa harus melihat bagaimana potensi dari setiap pemain gitu, terutama pemain lokal. Pemain lokal ini dalam artian bukan pemain abroad, pemain yang bermain di Liga 1. Jadi bisa ya bisa gitu, tapi kan dia juga harus lihat nih materi pemainnya kalau main bareng seperti apa gitu. Dan lagi kan tantangannya hanya waktu yang sedikit yang dimiliki oleh Coach Patrick untuk berkumpul bersama full ya dengan pemain-pemainnya. Baik, jadi bermain bagus, kemudian pola menyerang, termasuk adalah position, soal penguasaan bola ini juga menjadi penting ya, Bung Erwin ya? Iya, betul. Baik. Dan tadi juga ada beberapa hal lain yang disampaikan soal bagaimana punya level fit yang sama begitu ya
Bung Erwin, soal bagaimana juga Ya. keseimbangan antara waktu bermain dan juga waktu berlatih dan juga beristirahat. Mengapa ini penting disampaikan oleh Patrick Kluivert? Apakah karena waktunya mepet jadi semuanya harus punya level fit yang sama, Bung Erwin? Oke, jadi bermain di klub dan bermain di tim nasional itu sangat berbeda. Tadi Coach Patrick juga bilang bahwa kalau bermain di klub semuanya akan dilatih dengan standar dari klub itu, ya. Ada standarisasi yang kurang lebih sama gitu ya, yang diberikan kepada pemain-pemainnya. Tapi kalau ketika main di tim nasional itu akan terjadi perbedaan. Belum tentu yang pemain dari klub A sama dengan kondisi pemain klub B. Karena apa? Salah satu alasannya adalah pemain klub A apakah main terus di klub A itu? Apakah pemain B ini menjadi pemain cadangan, menjadi pemain starter? Itu ketika berkumpul di tim nasional karena kondisinya lain semua. Belum lagi pemain abroad yang jauh-jauh misalnya datang dari Eropa ke Australia nanti di pertandingan pertama lalu balik ke Jakarta. Sementara pemain Indonesia jarak tempuhnya juga nggak sejauh mereka, jadwal pertandingannya juga pasti beda. Nah ini yang membuat perbedaan antara pemain yang ada di klub ya sama pemain yang di timnas. Dalam hal ini Coach Patrick kan melatih timnas kan ya. Belum lagi nanti misalnya apakah level fitnessnya sama atau tidak. Nah itu yang menjadi highlight ya bahwa Coach Patrick memberitahu bahwa ini nggak sama kalau di klub sama di timnas, pemainnya datang dalam kondisi yang berbeda-beda gitu. Baik, ya Bung Erwin tadi juga hadir ya Denny Lanzat, selain ada Patrick Kluivert dan nanti Alex Pastoor juga akan menyusul. Bagaimana kombinasi ketiganya, Patrick Kluivert, Alex Pastoor dan juga Denny Lanzat dalam meracik nih timnas sebagai juru taktik ini sebagai satu tim ya, satu tim pelatih. Oke, Denny Lanzat ya, yang tadi hadir. Denny Lanzat ini salah satu kelebihannya adalah dia sudah bisa sedikit banyak berbahasa Indonesia. Jadi mungkin bisa menjadi salah satu jembatan dari Coach Patrick untuk pemain-pemain yang asalnya base-nya dari Liga 1, yang banyak pemain yang asli bermain di Indonesia. Soal Alex Pastoor, saya melihat Alex Pastoor ini usianya 58 tahun, lebih senior dibandingkan Lanzat dan Kluivert. Kalau Kluivert sama Coach Kluivert dan Lanzat ini seumuran, 48-49 tahun. Kalau Pastoor ini lebih senior, 58 tahun. Dia lebih banyak pengalamannya, ya dengan usianya seperti itu, lebih banyak pengalamannya menangani klub, ya menangani klub sebagai pelatih kepala. Ini yang mungkin tidak dimiliki oleh Coach Patrick sama Denny Lanzat. Saya melihat di sini Pastoor akan punya peran yang penting ketika memberikan materi soal teknis, ya. Karena pengalamannya yang banyak, dia sempat membawa Almere untuk promosi dari divisi 2 Liga Belanda ke divisi utamanya, divisi nomor satunya. Almere ini klubnya Tom Hai. Dia juga pernah bawa promosi Sparta Rotterdam, sama seperti Almere dibawa promosi. Jadi ada beberapa catatan dari Pastoor ini soal teknis, soal pengalaman yang saya yakin akan sangat banyak membantu head coach Patrick Kluivert. Meskipun namanya mungkin nggak sengetop Patrick Kluivert ya sebagai mantan pemain ya. Waktu mantan pemain Patrick Kluivert jelas lebih familiar, lebih top ya sebagai andalan timnas Belanda gitu. Sebenarnya Pastoor serta Lanzat ini juga pernah memperkuat tim Belanda itu, cuman namanya nggak setenar head coachnya. Jadi pembagian tugasnya saya merasa seperti itu sih. Alex Pastoor ini dengan pengalamannya akan banyak berperan dalam hal teknis. Baik, kita nantikan bersama ya kombinasi dari Patrick Kluivert, Alex Pastoor dan Denny Lanzat untuk melatih timnas Indonesia. Terima kasih Bung Erwin sudah bergabung bersama kami di Breaking News Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.